Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman Kisomania diberikan keselamatan dan kesehatan serta diberi kelancaran rezeki dan barokah, amin. Untuk kesempatan kali ini masih di jalur ternak burung blackthroat. Kali ini saya ingin memberikan tips kepada teman-teman pemula apabila ternak blackthroatnya udah mulai produk. Saya akan memberikan tips sedikit apabila teman-teman atau kawan-kawan pemula yang ternak blackthroat anak indukannya udah mulai produk. Contohnya seperti ini, anaknya 4 udah mulai turun. Ini perawatan dan pemberian makan harus kita ekstra, harus kita benar-benar diperhatikan. Contohnya kalau kayak di tempat saya ini kebetulan ada indukan jenis Botswana, jenis Botswana, anaknya netes 4 ekor dan anaknya udah mau mandiri. Ini dalam pemberian pakan kita harus benar-benar diperhatikan, seperti kayak daun sesim itu kita beri daun sesim, nggak boleh telat. Saya dalam pemberian pakanan tambahan itu daun sesim. Kebetulan sekarang ini lagi daun sesim, tapi kadang-kadang saya juga pakai daun kangkung, kadang saya kasih gembos supaya buat selingan. Ini kebetulan saya lagi saya kasih daun sesim. Ini kalau lagi ada anaknya 4, kita harus perhatikan, bukan cuma baru netas. Kadang-kadang teman-teman pemula itu lengah dalam pemberian pakan kalau anaknya udah mau mandiri seperti ini. Jadi kadang-kadang anaknya mogok makan, akhirnya dia bisa sakit, kadang nggak tertolong sampai mandiri, sampai usia mandiri. Kalau udah mendekati usia mandiri seperti ini, itu kita harus benar-benar perhatikan, seperti kayak daun sesim, terus pembelian telur puyuh itu harus rutin. Pagi-pagi cepat harus kita berikan telur puyuh supaya dia ini, soalnya kalau seusia-usia begini masih sangat rentan di anaknya. Indukannya udah mulai birahi, udah mulai nggak begitu semangat, melolongnya udah mulai ngurangi karena dia udah mulai birahi. Terus anaknya belum begitu lancar makan. Itu makanya harus kita cukupi pakan-pakan, terutama kayak ini telur puyuh, ekstra pudingnya, terus biji-bijian harus kita cukupi. Jadi karena indukannya nggak begitu semangat meloloh, kita cukupi makanan, terutama ekstra puding, terus daun sesim dan lain-lain. Itu biji-bijian pun harus nggak boleh telat. Seperti biji-bijian pun kayak begini nggak boleh telat, soalnya dia juga mau mulai belajar makan biji-bijian tapi masih kurang semangat. Makanya karena dia untuk supaya dia tetap sehat, tetap sehat seperti ini, harus kita cukupi kayak seperti ekstra puding, terus daun-daunan. Soalnya indukannya kan udah nggak begitu semangat ini ngelolohnya, udah mulai birahi sih. Jadi kalau misalnya indukannya makan telur puyuh, anaknya ngikut. Indukannya makan daun-daun, anaknya ngikut. Terus indukannya makan biji-biji, anaknya pun ngikut. Makanya pakan harus benar-benar kita perhatikan di saat usia-usia seperti ini, soalnya masih rentan. Harus kita cukupi, seperti kayak jagung manis ini, jagung muda harus kita kasih, bukan buat pakanan tambahan. Ya. Jadi intinya kita kalau memang punya atau ternak burung blackthroat itu dari mulai netes, kalau memang dilolok induk harus benar-benar kita perhatikan dari segi pakan, nggak boleh kurang. Kalau misalnya kayak telur puyuh udah mulai habis seperti ini kan masih ada sisa-sisa, ini kan udah kering, ada sisa-sisa putih telurnya, dia kan udah nggak mau makan, harus segera kita ganti yang baru. Kalau misalnya ada sisa-sisa begini, masih ada sisa kuning telurnya, kita disiram pakai air panas supaya dia lembek lagi, nggak apa-apa, masih bisa dimakan, asal itu telurnya belum basi, nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya ya diganti yang baru, lebih baiknya, soalnya untuk menjaga agar burung tetap sehat. Jadi begitu kurang lebihnya tips saya.
mudah-mudahan bisa buat pemasukan untuk teman-teman yang ingin mengawali atau teman-teman pemula yang ingin berternak di burung blackthroat ya. Jadi burung blackthroat seperti ini harus benar-benar kita perhatikan. Ini anaknya alhamdulillah 4 sehat-sehat semua. Itu dengan cara kita perhatikan harus kita cukupi pakannya. Indukannya ini kebetulan ngelolos dua-duanya. Kadang-kadang kan blackthroat ada yang jantannya galak harus kita pisah. Tapi kebetulan yang saya punya ini kebetulan jantannya benar-benar bantu ngelolos sama induknya. Kadang-kadang jantannya itu ngelolos induk betinanya, dari induk betinanya itu langsung diloloin kepada anaknya ya. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya sama teman-teman yang ingin memulai ternak blackthroat atau teman-teman pemula Bisomania yang ingin merintis ternak blackthroat bisa tanya-tanya sama saya melalui kontak WA saya itu 0821 3752 9376. Demikian tips dari saya tentang perawatan burung dan pemberian pakan dikala burung lagi ngeloloh atau ngasuh anaknya dari 0 hari sampai kita panen itu harus full kita dalam pemberian pakan, harus kita cukupi, harus kita kompleti. Sekedar saran sedikit buat teman-teman, dalam beternak blackthroat kita benar-benar harus semangat. Terus harga blackthroat alhamdulillah sampai sekarang masih lumayan stabil. Soalnya harga siapan yang siap produk itu kisaran 1.800.000 sampai 2 juta. Ini alhamdulillah kebetulan saya waktu itu beli akhir bulan Juli itu harga 2 juta. Kebetulan produk lancar sampai sekarang udah produk 7 kali. Ini yang terakhir alhamdulillah produk langsung netes 4. Kan kalau dari segi keuntungan masih lumayan bener. Dan sampai sekarang harga blackthroat masih lumayan stabil. Nah, demikian saran saya dan tips saya dalam perawatan burung blackthroat. Saya masih pemula dalam ternak blackthroat, tapi alhamdulillah kebetulan di farm saya Bagus PF udah mulai pada produk. Saya juga masih perlu banyak bimbingan dan tuntunan dari kawan-kawan yang ternak blackthroat lebih dulu dari saya. Saya masih banyak perlu masukan ilmunya, mohon bimbingannya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.